Bab 1561, Tersangka Baru. Saat itu, daerah sekitar Teluk Bulan Sabit merupakan zona pengembangan ekonomi dan teknologi kota Beichang, kata Cui Lizu sambil berdiri di depan layar besar. Ada banyak basis industri ringan dan perikanan serta perikanan yang didukung pemerintah. Tentu saja, karena dekat dengan gunung dan sungai, lingkungannya sangat bagus. Daerah setempat juga telah meluncurkan beberapa proyek pariwisata, seperti Nine Dragon Lake Resort, dan beberapa taman ekologi pertanian. Saat Cui Lizu memperkenalkan dirinya, Wu Xiumin diam-diam menyenggol Zhao Yu dan berkata dengan tidak senang, "Pemimpin tim, apakah Anda punya pendapat tentang saya?" "Hah? Apa?" Zhao Yu bingung. "Kita sudah lama berada di pesawat bersama, tetapi kita tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang ide barumu. Apa ini? Apakah karena aku curiga kondisimu memburuk?" Wu Xiumin mengeluh. Tidak, kamu salah paham." Zhao Yu akhirnya mengerti apa maksudnya dan buru-buru menjelaskan, "Begini, di pesawat, kedua ide ini belum terlalu matang. Aku khawatir akan canggung untuk mengatakannya dengan lantang, hehe." "Sungguh." Wu Xiumin memutar matanya ke arah Zhao Yu. Meskipun dia tidak terus mengeluh, matanya jelas penuh dengan kebencian. Batuk-batuk, Zhao Yu terbatuk canggung, merasa sedikit malu. Namun, dia tidak berbohong. Dia benar-benar menemukan dua ide baru itu di pesawat. "Sekarang, kami telah mengonfirmasi dengan orang-orang dari perusahaan film," Cui Lizu melanjutkan perkenalannya. "Perusahaan mereka tidak memiliki proyek pembuatan film atau gudang pangkalan di daerah Great Moon Bay. Jadi, mengapa Kang Ziking pergi ke sana? Itu masih misteri. Kasus pembunuhan lewat video biasanya terjadi di alam liar." Wu Xiumin melupakan rasa kesalnya terhadap Zhao Yu dan fokus pada kasusnya. "Kang Ziking punya banyak sekali video pembunuhan di mobilnya. Mungkinkah ada kasus pembunuhan di Moon Bay? Di antara ke-11 gadis itu, hanya Wei Qixi, yang pertama kali hilang, berasal dari Beichang," kata Cui Lizu. "Mungkinkah jasad Wei Qixi benar-benar dikuburkan di daerah Teluk Bulan yang besar?" Dalam video pembunuhannya, ada menara air tua. "Bos," Cui Lizu buru-buru meminta bantuan Zhao Yu. "Meskipun kita sudah mencari di daerah itu sekali, bukankah kita harus mengirim tim lain untuk memeriksanya?" "Jangan khawatir, pada saat kritis ini," Zhao Yu tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan tenang, "Saya merasa kita semakin dekat dengan kebenaran." "Kenapa tidak?" Matanya berbinar penuh percaya diri. "Kita tunggu dengan sabar sebentar. Ayo, Cui, dapatkan informasi terbaru dari pihakmu dulu, dan kita akan melihatnya bersama." "Oh, kalau begitu." Cui Lizu melihat arlojinya dan berkata, "Sudah waktunya makan malam. Aku ingin mentraktirmu makan enak. Kota Beichang dikenal sebagai kota madu, dan kue madu di sini lesat." "Begitukah?" Zhao Yu menjentikkan jarinya, berdiri, dan berkata, "Baiklah. Aku suka yang manis-manis. Ayo kita coba. Karena ini kue madu, kenapa kamu tidak mengirimkannya saja?" Wu Xiumin jelas tidak tertarik dengan makanan manis. "Ayo kita pergi bersama, Kak Wu." Cui Lizu meraih lengan Wu Xiumin dan berkata, "Banyak makanan ringan yang harus segera dimakan begitu dikeluarkan dari panci. Makanan ringan itu akan kehilangan rasanya begitu dikeluarkan. Lagi pula, tidak ada layanan bawa pulang untuk camilan tersebut. Ayo, Kak, aku tahu tempat jajanan terkenal di internet yang tidak jauh dari kantor polisi. Aku jamin kamu akan bersenang-senang. Ayo." Wu Xiumin tidak dapat berdebat dengan Cui Lizu, jadi dia didorong keluar dari kantor oleh Cui Lizu. Kemudian, mereka berjalan menuju lift bersama. "Saya katakan, West River adalah tempat yang sangat bagus," kata Cui Lizu saat mereka berjalan masuk ke dalam lift. "Kualitas udara di sini bagus, dan suhunya cukup cocok. Tidak terlalu panas atau terlalu dingin, dan sangat nyaman. Juga, di sini banyak tempat bermain. Ada gunung, air, pemandangan alam, dan masih banyak lagi peninggalan budaya. Hei, kalau aku pensiun nanti, aku pasti akan membeli suite di sini dan menghabiskan sisa hidupku di sini." "Bos," dia dengan senang hati memegang lengan Zhao Yu, "nanti, aku akan berdiskusi dengan saudari Miao.
Kalian juga harus membeli rumah di sini terlebih dahulu. Suhu di sini pas, sangat cocok untuk kalian yang ingin punya bayi. Ini, hehe. Zhao Yu tertawa canggung. Ia hendak bercanda dengan Cui Lizu, tetapi lift sudah mencapai lobi di lantai pertama. Ia tidak punya pilihan selain meninggalkan lift bersama kedua wanita itu. Namun, pada saat kritis ini, terdengar suara langkah kaki yang cepat dan dua pemuda berseragam polisi tiba-tiba berlari menuruni tangga. Kedua pemuda itu terengah-engah, jelas dari lantai yang sangat tinggi. Ketika mereka melihat Zhao Yu dan yang lainnya, mereka langsung berteriak. Petugas Cui, tunggu sebentar. Apa? Cui Lizu tercengang. Mengapa kalian berdua ada di sini? Bukankah kalian? Bahkan tanpa peringatan dari Cui Lizu, Zhao Yu dan Wu Xiumin mengenali mereka. Kedua pemuda ini adalah petugas polisi yang bekerja di kantor lantai atas. Mereka baru saja bertemu sebelum masuk ke dalam lift. Tidak apa-apa. Cui Lizu mengira mereka terburu-buru untuk mengantarnya, jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, kami hanya akan keluar untuk mencoba makanan di Beichang. Kami akan kembali sebentar lagi. Jangan khawatir, aku punya uang. Aku tidak butuh uang ganti rugimu. Tidak. Pemuda di depan menyeka keringatnya dengan canggung dan berkata, petugas Cui, kami. Dia melihat ke arah rekannya, yang juga terengah-engah, dan berkata dengan ragu-ragu, kami mungkin telah menemukan tersangka yang Anda cari. Wah, enak sekali. Pikiran Cui Lizu sepertinya masih tertuju pada makanan jalanan, jadi setelah berkata, enak sekali, dia berbalik dan pergi. Namun, ekspresi Zhao Yu dan Wu Xiumin berubah. Detik berikutnya, Cui Lizu tiba-tiba bereaksi. Setelah berputar di udara, dia meraih sisi kanan kerah pemuda itu dan berteriak, kau. Apa yang kau katakan? Katakan lagi. Tuan, meskipun saya tidak 100% yakin, tapi kami berdua. Pemuda itu berkata dengan takut-takut, merasa orang ini sangat mencurigakan. Siapa dia? Zhao Yu tidak dapat menahannya lagi. Dia mencengkeram kerah kiri pemuda itu dan berteriak, katakan padaku, siapa tersangka yang kau temukan? Ketika Zhao Yu menanyakan pertanyaan ini, kedua polisi itu sedikit tercengang. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Mereka bersemangat, gugup, dan takut, dan bahkan sedikit tidak percaya. Aku bertanya sesuatu padamu. Cui Lizu mengguncang kerah baju pria itu dan mendesaknya, katakan sesuatu. Siapa dia? Kedua polisi itu saling berpandangan, dan pemuda yang kerahnya dicengkeram itu berkata dengan penuh tekad, Tuan, jika penyelidikan kami benar, kami rasa tersangka yang Anda cari adalah sutradara terkenal, Qian Li Feifan. Aku akan pergi. Seruan ini diucapkan oleh Zhao Yu dan Cui Lizu pada saat yang bersamaan. Keduanya seirama. Tidak mungkin. Wu Xiumin segera mengajukan keberatan. Kami telah menyelidiki orang ini dan mengeluarkannya dari daftar tersangka. Benarkah? Mendengar hal itu, kedua pemuda itu semakin bingung. Pemuda di depan buru-buru bertanya, benarkah? Sepertinya data kita salah. Serius nih? Orang di belakangnya menggaruk kepalanya dan menghela napas lega. Sudah kubilang, bagaimana mungkin bintang internasional seperti Li Feifan bisa menjadi pembunuh dalam kasus pembunuhan video itu? Hehehe. Tunggu sebentar, Zhao Yu tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia menarik pemuda itu ke depannya dan bertanya, cepat katakan padaku, mengapa kau mencurigai Qian Li Feifan? Bab 1562, Bab 1561 Wahyu. Mereka tidak dapat menikmati camilan lezat itu lagi. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu dan yang lainnya kembali ke aula kantor, tempat mereka baru saja pergi, dan berkumpul di kantor kecil itu. Para petugas, kata polisi pria tadi sambil memegang dokumen, perusahaan film tempat Kang Ziking bekerja awalnya bernama Qiming Films. Li Feifan adalah salah satu pendiri perusahaan ini. Dia, Yu Dawei, dan Chen Wanping mendirikannya bersama-sama. Apa? Tanya Wu Xiumin. Apa yang terjadi? Di mana kamu mengetahuinya? Mengapa berbeda dengan informasi yang aku dapatkan? Polisi itu ragu-ragu.
Miao Kai, Cui Lizu menyebut namanya dan berkata dengan nada serius, kasus besar akan segera terjadi. Ini bukan saatnya bagimu untuk tergagap dan mengatakan apa yang harus kau katakan. Jangan khawatir, tidak peduli benar atau salah, aku akan memberimu ulasan yang bagus. Setelah mengucapkan kata, baik, Cui Lizu hampir mengucapkan kata, dekat. Begini, petugas, kami tidak mendapatkan informasi resmi dari penyelidikan, kata Miao Kai dengan gugup. Kami mendapatkannya dari Ding Yang. Kami sudah meneleponnya berkali-kali sebelumnya. Ding Yang, Zhao Yu sudah familiar dengan kasus ini, jadi ketika mendengar nama itu, dia langsung berkata, bukankah orang ini bos perusahaan film saat ini? Ya, Miao Kai menjelaskan dengan cepat. Ding Yang juga merupakan tokoh senior di planet Qiming. Awalnya, ia adalah direktur keuangan perusahaan, jadi ia sangat memahami situasi perusahaan. Jadi, banyak informasi tentang perusahaan itu diperoleh melalui dia. Setelah itu, Miao Kai melirik Wu Xiumin dengan gugup, jelas sedikit takut pada kecantikan yang sedingin es itu. Saya pernah melihat orang ini sebelumnya, kata Cui Lizu. Dia sangat kooperatif dalam penyelidikan kami. Namun, dia hanya tahu bahwa kami sedang menyelidiki sebuah kasus, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang kami selidiki. Dia mengira itu terkait dengan masalah keuangan. Miao Kai, lanjutkan. Baiklah. Miao Kai mengatur kata-katanya dan melanjutkan, saat itu, Li Feifan, Yu Dawei, dan Chen Wanping bekerja sama untuk menciptakan planet Qiming. Yu Dawei bertanggung jawab atas bisnis, Chen Wanping bertanggung jawab atas publisitas dan pendanaan, sementara Li Feifan adalah sutradara. Sebagian besar tugas pembuatan film perusahaan dipimpin secara pribadi olehnya untuk melengkapi kru produksi. Namun, karena kinerja perusahaan yang buruk, sejak awal berdirinya pada tahun 1996 hingga restrukturisasi pada tahun 2006, personel perusahaan sering berubah. Pemegang saham berganti pemilik beberapa kali, Yu Dawei dan Chen Wanping mengundurkan diri satu demi satu, dan bahkan nama perusahaan berubah beberapa kali. Tetapi selama waktu itu, Li Feifan selalu ada di sana. Dalam kata-kata Ding Yang, meskipun dia bukan ketua, kendali sebenarnya perusahaan selalu berada di tangan Li Feifan. Namun, Li Feifan sangat pintar. Dia tahu bahwa industri hiburan terlalu dalam, jadi dia menyembunyikan masalah ini dari publik. Publik hanya tahu bahwa dia menjalin hubungan kerja sama dengan sebuah perusahaan film. Ketika Miao Kai menjelaskan situasinya, Wu Xiumin mengerutkan kening. Jelas, laporan Miao Kai sangat berbeda dari informasi yang diterimanya. Itu aturan diam-diam dalam industri mereka. Miao Kai akhirnya mengerti dan berbicara lebih lancar. Perusahaan itu awalnya miliknya, tetapi dia mengaku sebagai direktur hebat yang dipekerjakan oleh perusahaan. Ini dapat meningkatkan nilainya dan menghindari pajak secara hukum. Jika bagus, itu adalah situasi yang menguntungkan. Jika buruk, perusahaan tidak akan terpengaruh. Oh, Cui Lizu mengangguk. Itu sebabnya kita tidak bisa melihat akun Li Feifan dan yang lainnya dari tagihan. Sebenarnya, kami tidak bermaksud menyelidiki Li Feifan, kata Miao Kai terus terang. Awalnya, kami hanya menyelidiki situasi spesifik perusahaan film sesuai dengan instruksi petugas Cui, jadi kami menemukan bosnya, Ding Yang. Dan, dia menatap Cui Lizu. Setelah putaran pertama analisis data, kami mengesampingkannya karena banyak jejaknya jelas berbeda dari kasus pembunuhan video. Misalnya, seperti yang diketahui semua orang, pada tahun 2002, sutradara Li Feifan membuat film terkenal, Serangan, di studio film Haidu dan memenangkan box office tahun itu. Namun, 3 kasus pembunuhan melalui video pada tahun 2002 semuanya terjadi di Uezhou, dan kota film dan televisi Haidu berada di Yaoming. Ya, Wu Xiumin mengangguk tanpa suara. Informasi yang dia temukan memang seperti itu. Karena alasan yang sudah diketahui ini pula, Li Feifan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, Miao Kai tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, setelah menyelidiki Ding Yang, kami mendapat berita yang mengejutkan. Ternyata serangan itu sama sekali tidak diarahkan oleh Li Feifan. Hah, apa? Mendengar ini,
Zhao Yu dan yang lainnya terkejut. Awalnya, kami pikir itu luar biasa, tapi, kata Miao Kai dengan sungguh-sungguh, Ding yang mengatakannya dengan sangat yakin. Sutradara yang disebut-sebut sebagai serangan, itu sebenarnya adalah sponsor yang dibeli oleh Li Feifan. Itu untuk meningkatkan popularitasnya dan menjadikannya sutradara papan atas melalui film ini. Tetapi sebenarnya, film itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu hanya kesepakatan bisnis antara Li Feifan dan beberapa tokoh besar di industri ini. Sebenarnya ada operasi semacam itu. Seru Cui Lizu, orang-orang ini benar-benar tahu cara bermain. Siapa sutradara sebenarnya? Bukankah kalian akan sangat dirugikan? Bagaimana mungkin aku dirugikan? Sutradara yang sebenarnya sudah terkenal saat itu, kata Miao Kai. Li Feifan memberinya banyak uang dan bagiannya dari penjualan tiket tidak berkurang sedikit pun. Mengapa dia tidak senang? Ya, benar. Pada saat ini, seorang polisi lain bernama Duan Fei menambahkan, kami merasa Ding yang juga kesal karena dia ditinggalkan oleh Li Feifan dan orang-orang penting lainnya. Itulah sebabnya dia mengungkapkan berita itu. Kan? Dia memberitahu kami bahwa ketika dia memindahkan perusahaan itu hampir kosong. Karena Ding yang adalah perwakilan hukum perusahaan, Li Feifan dan pemegang saham lainnya telah menyerahkan kekacauan ini kepadanya. Setelah itu, mereka memang sempat bekerja sama, tetapi Li Feifan dan yang lainnya menggunakan perusahaan sebagai alat untuk menghindari pajak. Mereka bertindak berlebihan, dan pada akhirnya, mereka tidak dapat dihindari lagi. Li Feifan tidak akan pernah mengakui bahwa dia ada hubungannya dengan perusahaan ini lagi. Itulah sebabnya kami tidak menganggap direktur terkenal ini sebagai tersangka dalam penyelidikan awal kami, seru Cui Lizu. Untuk membuktikan bahwa pengungkapannya benar dan dapat diandalkan, lanjut Miao Kai, Ding yang juga mengeluarkan pengumuman perusahaan film tahun 2002 dan beberapa catatan kerja. Dokumen-dokumen itu dapat membuktikan bahwa Li Feifan sedang syuting iklan di Suanji, Uesu, sepanjang tahun 2002. Wah, ketika mereka mendengar berita yang mengejutkan itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Ini baru permulaan, kata Miao Kai. Ketika kami memulihkan jejak Li Feifan melalui bukti yang diberikan oleh Ding Yang, kami menemukan bahwa jadwal kerja direktur antara tahun 1999 dan 1906 sangat konsisten dengan waktu dan lokasi kasus pembunuhan video. Tingkat kecocokannya jauh melampaui Kang Ziking. Juga, Duan Fei menambahkan, setelah Li Feifan selesai syuting, sebagai sutradara palsu, dia mendapat kesempatan pergi ke Amerika Serikat untuk memfilmkan usaha patungan Tiongkok AS. Mengejutkan dunia, yang dilakukan dengan Sang Ge Yunton. Setelah selesai syuting, ia belajar di Akademi Film California Selatan selama setengah tahun dan mengambil bagian dalam pasca produksi film tersebut. Artinya, dari akhir festival musim semi tahun 2003 hingga September tahun 2004, dia telah bekerja di Amerika Serikat. Duan Fei mengangkat kepalanya dan berkata dengan berat, dan selama periode ini, kasus pembunuhan video kebetulan memiliki periode kosong, jadi, Direktur Li Feifan, Zhao Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan galak, adalah tersangka nomor 1 yang sedang kita cari. Bab 1563, Bab 1562 Lintasan Sempurna. Li Feifan, dari kota Lincang, Provinsi Zhejiang, berusia 57 tahun. Di kantor, Miao Kai menunjuk informasi di layar besar dan memperkenalkannya kepada Zhao Yu dan yang lainnya. Sutradara film terkenal, produser, ketua kehormatan Glory Pictures, anggota Asosiasi Pembuat Film Tiongkok. Ia telah menyutradarai Attack, Shocking, Sui Yang Emperor, Looking for People, dan karya film dan televisi lainnya. Di antaranya, Angry Tyrannosaurus, yang disutradarainya pada tahun 2009, dinominasikan untuk film asing terbaik di Oscar. File 6, yang disutradarainya pada tahun 2010, memenangkan penghargaan Golden Bear di Festival Film Berlin. Li Feifan saat ini tinggal di rumah besar Liao Suitan di ibu kota. Istrinya, Yun Duoer, adalah seorang bintang wanita terkenal. Putranya, Li Xinghong, berusia 15 tahun dan sedang belajar di sekolah menengah Universitas Tsinghua.
Ketua tim, setelah Miao Kai selesai memperkenalkan diri, Wu Xiumin berbisik ke telinga Zhao Yu, aku sudah tahu jadwal Li Feifan. Dia sedang menghadiri pertukaran film Asia Pasifik di Thailand, dan akan kembali ke ibu kota, Jingzhou, dalam 3 hari. Haruskah kita? Jangan khawatir, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Li Feifan bukan orang biasa. Tidak pantas bagi kita untuk menangkapnya dengan gegabah. Dia takut akan membuat musuh waspada jika dia bertanya kepadanya. Karena itu, aku tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak kupercaya. Saat menghadapi rubah tua yang licik seperti itu, kita harus mengumpulkan semua bukti dan mencari tahu seluruh prosesnya. Hanya dengan begitu kita bisa menyerang dan mengalahkannya dalam satu pukulan. Benar, Cui Lizu menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, Li Feifan adalah tokoh publik yang terkenal. Karena kita sudah menguncinya, dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak keberatan membiarkannya bebas selama beberapa hari lagi. Tapi, tanpa diduga, dia mulai ragu-ragu. Apakah dia benar-benar pembunuh dalam kasus pembunuhan video? Jangan lupa, dia adalah sutradara yang supel dan banyak bicara. Profil psikologisnya sangat berbeda dari saudari Wu. Belum tentu, Wu Xiumin menjelaskan. Kita tidak tahu seperti apa karakter sutradara terkenal ini. Jadi, kita harus membiarkan fakta berbicara sendiri, kata Zhao Yu dengan percaya diri. Pertama-tama, kita harus membandingkannya dengan video kasus pembunuhan untuk melihat seperti apa situasinya. Apakah dia berbeda dari Kang Ziking? Tuan, hampir selesai. Tepat saat Zhao Yu selesai berbicara, Duan Fei, yang berada di sebelahnya, telah menyalakan layar besar dan berkata kepada semua orang, melalui bukti yang diberikan oleh Ding Yang, kami telah hampir memulihkan jejak Li Feifan. Petugas, silakan lihat. Ini adalah jejak Li Feifan, dan ini adalah waktu dan tempat kasus pembunuhan video. Monitor berteknologi tinggi itu menakjubkan. Tangan kiri Duan Fei menggesek dan tangan kanannya menarik, dan dua data dengan sumbu waktu sebagai satu kesatuan disatukan dengan sempurna, memungkinkan semua orang melihatnya sekilas. Pada akhirnya, ketika kedua set data itu hampir cocok sempurna, mulut semua orang ternganga karena terkejut. Ya Tuhan, mata Cui Lizu terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya merinding. Hampir 100% cocok. Bukankah ini berarti pembunuh sebenarnya adalah dia? Saya juga berpikir begitu, jawab Duan Fei, lalu menunjuk ke kumpulan data pertama dan berkata, ketika korban pertama, Wei Qixi, hilang, Li Feifan berada di kantor pusat perusahaan film dan televisi Xinjiang. Dia sedang berlibur dan tidak keluar. Wei Qixi adalah seorang penyanyi yang pernah tampil di acara pencarian bakat sebelumnya. Ada kemungkinan besar dia akan berhubungan dengan Li Feifan. Mari kita lihat korban kedua, Cao Yiran. Ketika dia menghilang di Yunsan, Uezhou, Li Feifan kebetulan sedang syuting iklan di ibu kota provinsi Uezhou. Ibu kota provinsi Uezhou pada dasarnya adalah kota yang sama dengan kota Yunsan, jadi dia masih menjadi tersangka utama. Ya, kenang Zhao Yu. Kang Ziking juga bekerja di ibu kota provinsi Uezhou. Dia dan Li Feifan seharusnya berada di tim yang sama. Ya, Miao Kai mengangguk. Ding Yang telah memastikan bahwa mereka memang berada di kru yang sama. Li Feifan adalah sutradara, dan Kang Ziking adalah pengemudi. Lagi pula, iklan itu adalah iklan produk susu. Sebagai penjual produk susu, Cao Yiran mengikuti audisi pendahuluan, tetapi dia tetap gagal terpilih. Karena Li Feifan adalah sutradara iklan tersebut, ada kemungkinan besar dia dan Cao Yiran pernah bertemu. Wow, Cui Lizu menghela nafas. Seorang gadis yang gagal audisi, jika dia bertemu dengan sutradara iklan, maka... Melanjutkan, saat Zhao Yu mengangkat tangannya, Duan Fei terus menjelaskan sesuai dengan informasinya. Korban ketiga adalah Kesa, yang hilang di kota Jinhai, Provinsi Nanjiang. 2 bulan sebelum dia menghilang, sebagai pemandu wisata, Kesa berpartisipasi dalam pembuatan film promosi pariwisata kota Jinhai. Film promosi itu disutradarai oleh Li Feifan sendiri. Ya, sama seperti Kang Ziking, dia ada di lokasi syuting. Cui Lizu yakin. Tetapi, kata Duan Fei, setelah syuting,
Kang Ziking kembali ke Beichang dengan membawa peralatan. Namun, Li Feifan tidak pergi. Oh, mendengar ini, Zhao Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan napas. Karena pasca produksi video promosi tersebut memakan waktu lebih lama, Li Feifan dan tim pasca produksi tinggal di kota Jinhai. Mereka mengerjakannya selama lebih dari 2 bulan sebelum akhirnya selesai. Kata Duan Fei. Kalau begitu cocok, seru Cui Lisu, Kesa juga menghilang 2 bulan setelah syuting video promosi. Saat itu, apa yang dilakukan polisi? Mengapa mereka tidak menemukan apapun tentang Li Feifan? Kalau begitu, Zhao Yu mengangguk dan berkata, kecurigaan Kang Ziking akan lebih kecil. Korban keempat, Miao Xiaowen, hampir identik dengan Kesa, lanjut Duan Fei. Perusahaan periklanan tempat Miao Xiaowen bekerja sama dengan kru produksi Li Feifan untuk syuting iklan. Setelah syuting selesai, Kang Ziking pergi, sementara Li Feifan tetap tinggal di Guangzhou. Miao Xiaowen menghilang selama waktu itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Miao Xiaowen bukan seorang aktris, tetapi seorang anggota staf. Mari kita lihat bagian belakangnya. Duan Fei menunjuk ke baris informasi berikutnya di layar dan melanjutkan perkenalannya. Ketika korban kelima dan keenam hilang, Li Feifan sedang dalam misi pembuatan film di Guangzhou. Lokasi dan waktu pembuatan film juga cocok dengan informasi hilangnya korban. Setelah tahun 2002, kasus pembunuhan video tiba-tiba berhenti selama 2 tahun, lanjut Duan Fei, dan selama periode ini, Li Feifan pergi ke Amerika Serikat untuk syuting film, dan waktunya sangat tepat. Kami mengirim orang untuk mengonfirmasi berita tersebut, tetapi menurut Ding Yang, Li Feifan tidak pernah kembali selama perjalanannya ke Amerika Serikat. Banyak urusan perusahaan diselesaikan melalui telepon. Lalu, kata Zhao Yu dengan ekspresi kaku, setelah Li Feifan kembali ke Tiongkok pada tahun 2004, kasus pembunuhan video terus berlanjut. Ya, Duan Fei menunjuk ke baris berikutnya dan melanjutkan, Ni Jiaoran hilang pada akhir tahun 2004 di kota Boshan, Provinsi Nanjiang. Kebetulan sekali, Li Feifan sedang syuting serial TV, Mencari Orang, di Gunung Bo, dan Ni Jiaoran adalah seorang aktris. Pada waktu itu, meskipun Kang Ziking juga berada di Nanjiang, dia tidak berada di Gunung Bo, Wu Xiumin menambahkan. Kita masih belum menemukan hubungan apapun antara Ni Jiaoran dan kru Li Feifan, tetapi Li Feifan telah melakukan syuting di Gunung Bo selama lebih dari setengah tahun, jadi kemungkinan mereka mengenal Ni Jiaoran masih sangat tinggi. Duan Fei menunjuk ke baris berikutnya lagi. Mari kita lihat korban ke-8. Gong Yili, yang menghilang dari kota Nanyang di Provinsi Guizhou, menghilang pada awal tahun 2005. Saat itu, Li Feifan masih menjadi kru pencarian orang, dan kebetulan lokasi syutingnya di Nanyang. Meskipun dia tidak bekerja lama, waktu hilangnya Gong Yili sangat sesuai dengan waktu hilangnya Gong Yili. Kami sudah memeriksa semua catatan, tapi kami tidak menemukan Kang Ziking di Guizhou. Wu Xiumin tiba-tiba mengerti. Jadi, ternyata kami mencurigai orang yang salah. Saat itu, Imbu Miao Kai, Li Feifan sudah keluar dari Qiming. Looking for People, merupakan hasil kerja sama dengan Guoye Film and Television, dan platformnya sangat besar. Itulah sebabnya, Looking for People, memiliki pengaruh yang sangat tinggi saat itu, bahkan dirilis di luar negeri pada waktu yang sama. Gong Yili adalah seorang artis yang sudah lama berkecimpung di dunia akting. Cui Lizu mendecak lidahnya dan mendesah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa mengenal sutradara besar ini. Korban ke-9, Wu Aoshan, adalah seorang penari dalam lagu tersebut. Saat itu, kru yang dikirim oleh Qiming Film and Television sedang syuting film promosi lagu tersebut. Li Feifan juga ada di kru tersebut, tetapi jabatannya bukan lagi sutradara, tetapi penasihat seni. Ketika korban ke-10, Mu Zixuan, menghilang, Li Feifan telah dipromosikan menjadi produser. Saat itu, ia memang tinggal di Provinsi Jinyuan untuk beberapa waktu, tetapi rincian pekerjaannya masih dalam penyelidikan. Sejak dia meninggalkan film dan televisi Qiming, Ding Yang tidak tahu apa yang terjadi padanya selama itu. Hal yang sama juga terjadi pada korban terakhir, Chao Lejiao.
Ketika dia menghilang di ibu kota provinsi Yuzhou, Li Feifan sedang menghadiri upacara pembukaan festival film di Yuzhou. Para petugas, Duan Fei menyimpulkan, meskipun informasi spesifiknya masih dalam penyelidikan, menurut perbandingan jejak ini, kita hampir dapat memastikan bahwa sutradara Li Feifan memiliki hubungan besar dengan kasus pembunuhan video tersebut. Dia sangat mungkin menjadi pembunuh sebenarnya dalam kasus ini. Bab 1564, Bab 1563 Kaki Angsa. Tahun 2002, Kota Meian, Provinsi Yuzhou, alun-alun pusat Dongfanghong. Saat itu sudah bulan November, dan wilayah utara sudah lama memasuki musim dingin. Namun, Kota Meian masih dalam kondisi panas. Sebagian besar pejalan kaki di jalan masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Cuacanya sangat panas terutama pada sore hari ketika matahari bersinar terik. Pada saat itu, sebuah truk pikap kuning berhenti di pintu masuk alun-alun. Saat jendela mobil itu terbuka, Kang Ziking menjulurkan kepalanya keluar dari kokpit dan berteriak kepada para penjaga di alun-alun. "Hei, terikat tuan, aku di sini untuk membuat film. Buka pintunya. Apa yang sedang kamu lakukan?" Penjaga yang mendengarkan kotak listrik tampak malas dan tidak menggerakkan penghalang jalan di pintu masuk alun-alun. "Cek, dasar paru-paru sialan." Kakak ke-8, Kang Ziking berteriak pada seorang pemuda berompi tanpa tali yang duduk di kursi penumpang depan. "Cepat dan singkirkan penghalang jalan. Kita sudah melakukan ini 800 kali, dan bajingan ini sengaja mempersulit kita." Bang! Pemuda bernama Ba itu melompat keluar dari mobil dan menyingkirkan penghalang jalan ke pinggir. Kang Ziking menginjak gas dan melajukan mobilnya ke alun-alun. "Apa-apaan ini? Alun-alun ini penuh orang." Penjaga itu bergegas menghampiri dengan marah dan ingin menghentikannya, tetapi Batua itu sudah melempar penghalang jalan ke samping dan berlari jauh. Kang Ziking melirik petugas keamanan itu dengan puas, lalu memarkir mobilnya di tengah alun-alun, di samping sebuah studio buatan manusia yang sederhana. "Kang Tua, kenapa kau lama sekali?" Pada saat itu, seorang anggota kru dengan beberapa helai rambut di kepalanya keluar dari studio. Orang ini adalah manajer panggung kru tersebut. Manajer panggung sedang memegang angsa panggang harum di tangannya. Ketika dia melihat mobil Kang Ziking, dia segera berjalan mendekat dan berkata, "Jangan buang waktu lagi. Para aktor dan sutradara akan segera datang. Cepat siapkan bingkai dan relnya. Lampu di bagian belakang juga harus dipasang." Cek, "Ini siang bolong, kenapa kamu memasang lampu?" Saat manajer panggung tidak memperhatikan, Kang Ziking malah mengulurkan tangan dan menyambar kaki angsa itu darinya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, kamu bukan pemula. Aku akan memastikan kamu bisa melakukan pekerjaan bodoh ini dengan baik." Sambil berkata demikian, dia menggigit kaki angsa itu dan sengaja menyemprotkan beberapa suap air liur. "Kamu, Manajer panggung mengumpat beberapa kata-kata kasar si Jiang dengan marah dan kemudian pergi dengan marah. Tuan. Tiba-tiba, seorang remaja laki-laki muncul entah dari mana, memegang setumpuk brosur di tangannya. Dia menyerahkan salah satunya kepada Kang Ziking dan berkata, "Malam ini, rombongan Mei An akan mementaskan 8 berkat di ladang bunga. Mereka semua adalah aktor terkenal, dan harganya tidak mahal. Pergi dan lihatlah. Ayo. Kamu bahkan tidak mengerti bahasa Kantoan, jadi bagaimana kamu masih bisa mendengarkan drama?" Kang Ziking mendorong brosur anak kecil itu. Anak kecil itu mencium aroma kaki angsa panggang dan menatapnya. "Apa?" Kang Ziking hendak marah, tetapi ketika melihat pakaian anak kecil itu yang buruk dan penampilannya yang menyedihkan, dia merasa kasihan padanya. Dia segera merobek sepotong besar daging dari kaki angsa dan menyerahkannya kepada anak kecil itu. "Oh, terima kasih, Paman." Anak laki-laki itu sangat gembira. Dia segera membungkuk kepada Kang Ziking. Hehehe, wajah Kang Ziking penuh dengan senyuman, tetapi hatinya tertusuk sesuatu ketika dia memikirkan putranya. Senyumnya membeku. Anak laki-laki itu mengambil daging angsa dan mendapati bahwa ada banyak minyak pada daging angsa panggang itu.
Ia mengeluarkan selembar kertas dan membungkus setengah daging angsa itu sehingga ia tidak perlu memakan minyak. Hei, kamu benar-benar orang yang sangat suka kebersihan. Kang Ziking mengulurkan tangannya, sini, berikan satu juga padaku. Baiklah, anak laki-laki itu sangat senang melakukannya. Dia menyerahkan selebaran kepada Kang Ziking sambil tersenyum. Kang Ziking meniru anak kecil itu dan membungkus kaki angsa dengan cara yang sama, lalu mulai mengunyah dagingnya. Anak laki-laki itu geli melihat ekspresi Kang Ziking. Setelah beberapa detik, dia ingin berbalik dan pergi, tetapi Kang Ziking memanggilnya lagi. Hei, nak, Kang Ziking tertawa. Benda ini bagus untuk membungkus kaki angsa. Beri aku beberapa lagi. Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan mengambil hampir setengah brosur milik anak kecil itu. Niatnya jelas. Ia ingin membantu anak kecil itu meringankan bebannya dan membiarkan dia menyelesaikan pekerjaannya lebih awal. Itu tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Anak kecil itu panik. Atasanku akan melihatnya. Jika dia melihatnya, gajiku akan hilang. Lagi pula, meskipun kita di sini untuk membagikan brosur, kita tetap harus jujur, bukan? Ini, anak laki-laki kecil itu mengambil brosur dari tangan Kang Ziking dan hanya mengambil satu. Aku hanya bisa memberimu satu lagi. Setelah itu, bocah lelaki itu menyerahkan brosur itu kepada Kang Ziking, memamerkan kaki angsa di tangannya, dan kemudian pergi dengan gembira. Melihat punggung bocah lelaki itu, hati Kang Ziking dipenuhi perasaan campur aduk, dan dia teringat pada istri dan anaknya di kampung halamannya. Namun, istrinya telah menjadi mantan istrinya, dan putranya tidak lagi mengakuinya. Kang tua, apa yang sedang kamu pikirkan? Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang Kang Ziking yang mengagetkannya. Kang Ziking segera berbalik. Ketika dia melihat seorang pria dengan kemeja yang disetrika rapi, celana jas, dan sepatu kulit mengilap, dia menghela napas berat dan berkata, jadi itu Direktur Lee, kamu membuatku takut setengah mati. Jika aku takut setengah mati karenamu, itu akan dianggap sebagai cedera kerja. Hehehe, itu adalah Direktur kru film, Lee Fei-fan. Lee Fei-fan tertawa dan berkata, Kang tua, kamu benar-benar pandai menipu. Jangan lupa, kamu masih berutang padaku. Kalimat itu membuat Kang Ziking kehilangan kesabarannya. Dulu, dia memang pernah meminjam uang dari Lee Fei-fan karena dia kalah dalam permainan kartu. Lihatlah dirimu. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan memaksamu untuk membayarku kembali dengan sedikit uang itu? Hahaha. Setelah Lee Fei-fan tertawa, dia tiba-tiba melihat brosur di tangan Kang Ziking. Dia segera mengambilnya di tangannya dan berkata sambil membacanya, Opera Kantoan, 8 berkah di Huatian. Grup Meian. Kudengar mereka cukup terkenal. Entahlah. Pikiran Kang Ziking tidak ada di sana. Dia masih mengunyah kaki angsa dan tidak berbicara. Namun, ketika mata Lee Fei-fan melihat aktris di brosur itu, dia mulai membacanya dengan penuh minat. Matanya bahkan memancarkan cahaya yang tak terduga. Saat cahaya itu menghilang, senyum yang tak terlukiskan muncul di wajah Lee Fei-fan. Direktur Lee, apakah Anda mengerti bahasa Kantoan? Kang Ziking akhirnya menyadari perilaku Lee Fei-fan yang tidak biasa. Apakah Anda benar-benar ingin mendengarkan opera Kantoan? Tanyanya. Hehe. Lee Fei-fan tersenyum misterius dan berkata, merasa senang, justru karena aku tidak memahaminya, aku bisa memahami pesonanya. Kamu tidak mengerti, hehehe. Sambil berbicara, Lee Fei-fan melipat brosur itu dengan hati-hati dan rapi lalu memasukkannya ke dalam saku kemejanya. Kang Ziking tidak menyangka seorang sutradara terkenal tertarik pada pekerjaan seperti ini. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras di kejauhan. Sebuah perancah tertiup angin. Melihat ini, Kang Ziking dengan cepat melemparkan kaki angsa yang setengah dimakan ke dalam mobil dan berlari menuju perancah. Larut malam itu, Kang Ziking akhirnya menyelesaikan pekerjaan hari itu dan kembali ke mobil. Setengah dari kaki angsa itu sudah dingin, tetapi Kang Ziking yang sudah makan malam, mengambilnya dan mengunyahnya hingga bersih. Setelah selesai makan, dia ingin membuang brosur berminyak itu. Namun,
Ketika dia teringat pada bocah lelaki jujur sebelumnya, dia juga mengikuti contoh Li Feifan dan melipat daftar itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan menyimpannya. Bab 1565, Bab 1564 Sudahkah kamu berhenti? Jam 8 malam, di kantor kelompok investigasi khusus Kota Chang. Kelompok investigasi khusus yang dipimpin oleh Zhao Yu sedang mengadakan konferensi video. Di layar lebar, Miao Ying yang berada jauh di Yunwu, Guangzhou, serta Zheng Ke dan Ran Tao yang tinggal di Fengping semuanya hadir. Tentu saja, ada juga dua petugas polisi dari Beichang, Miao Kai dan Duan Fei, yang telah menemukan bahwa Li Feifan adalah tersangka utama. Tapi, setelah Zhao Yu menjelaskan situasinya kepada semua orang, Miao Ying, yang ada di layar, adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan. Sejauh ini, kita masih memiliki satu masalah yang belum terpecahkan. Itulah masalahnya dengan rekaman itu. Jika Li Feifan adalah pembunuh berantai, mengapa rekaman pembunuhannya muncul di mobil Kang Ziking? Mendengar pertanyaan ini, semua orang mengerutkan kening. Memang, sumber rekaman video itu tidak diragukan lagi merupakan bagian terpenting dari kasus pembunuhan video tersebut. Dia harus menyelesaikan masalah ini agar dia bisa lebih percaya diri dalam menghadapi Li Feifan. Setidaknya, dia bukan kaki tangan atau kaki tangan. Ran Tao, yang berada jauh di Fengping, merenung dan berkata, Li Feifan masih hidup. Jika Kang Ziking adalah kaki tangannya, maka Li Feifan pasti telah mengambil rekaman video itu. Dia bahkan mungkin membunuh Kang Ziking untuk membungkamnya. Menurutku, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, jika Li Feifan adalah pembunuh yang sebenarnya, maka Kang Ziking seharusnya mengambil rekaman video Li Feifan. Mungkin Kang Ziking melihat isi rekaman video itu dan menyadari bahwa Li Feifan adalah pembunuhnya. Itulah sebabnya dia mengambil risiko berkendara melewati Teluk Bulan Besar semalaman. Tapi, Ran Tao menggaruk kepalanya. Kalau begitu, bukankah aku akan membuang-buang napasku? Kang Ziking mengalami kecelakaan mobil dan telah terbaring di tempat tidur selama 11 tahun. Bagaimana mungkin orang yang kuat seperti Li Feifan tidak peduli tentang hal itu? Dia punya kesempatan untuk mengambil rekaman video itu. Hanya ada satu alasan. Zhao Yu berdiri dan berkata, Li Feifan tidak tahu bahwa orang yang mengambil rekaman videonya adalah Kang Ziking. Oh, semua orang terkejut, dan mereka semua mulai berpikir tentang apa yang dimaksud Zhao Yu. Aku tidak tahu. Cui Lizu adalah orang pertama yang mengerti. Dia cemberut dan berkata, maksudmu, Kang Ziking mencuri. Mencuri barang-barang Li Feifan. Limo berkata bahwa Kang Ziking punya kebiasaan mencuri, kata Zhao Yu. Mungkin Kang Ziking kehilangan uang dalam kartu dan kekurangan uang, jadi dia mengambil risiko menyentuh barang-barang Li Feifan, dan kebetulan menemukan rekaman pembunuhan. Ini, Cui Lizu membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Jika memang begitu, Ran Tao menebak, Kang Ziking sedang terburu-buru untuk mengambil rekaman itu. Mungkin saja dia tidak ingin memanggil polisi, tetapi ingin memeras Li Feifan. Lokasinya, namun, Miao Ying langsung menjawab dengan tepat. Jika alasan ketua tim itu benar, maka kita harus mempertimbangkan satu pertanyaan. Malam itu, mengapa Kang Ziking pergi ke Great Moon Bay? Jika dia mencoba mencuri barang-barang Li Feifan, apakah itu berarti Li Feifan juga berada di Teluk Bulan Agung malam itu? Atau mungkin, mata Zhao Yu membelalak saat dia bertanya pada Miao Kai dan Duan Fei, apakah kalian sudah menyelidiki properti Li Feifan? Saat dia berada di Beichang, di mana dia tinggal? Keduanya terkejut dengan pertanyaan itu. Mereka segera berbalik dan menyentuh layar dengan tangan mereka. Mereka segera mencari dan menemukan informasi real estate Li Feifan dalam waktu kurang dari 1 menit. 2006. Di sini. Setelah membukanya, Miao Kai menunjuk ke sebaris informasi dan berkata, pada tahun 2006, Li Feifan sudah menjadi direktur internasional. Dia hanya meninggalkan 6 properti di West River. 2 di antaranya berada di kota kelahirannya, kota Changlin, 1 di Jingjiang, dan ada 3 di Beichang. Ada 3 di Beichang. Wow, lihat,
Seru Miao Kai dan buru-buru menunjuk informasi di layar. Di Teluk Great Moon, dia benar-benar punya villa. Itu villa terpisah di sebelah taman ekologi, seluas 10 mu. Wus. Begitu berita itu keluar, semua orang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dari sudut pandang ini, kemungkinan Li Feifan sebagai pembunuh sebenarnya dalam kasus ini telah mencapai tingkat yang tak terbantahkan. Ini petanya. Duan Fei membuka peta kota dari sisi lain layar besar, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Petugas, tolong lihat. Lokasi kecelakaan Kang Ziking hanya berjarak 3,5 km dari rumah besar Li Feifan. Rute berkendara Kang Ziking adalah satu-satunya yang mengarah ke kota. Tidak ada barang bukti yang ditemukan di mobil Kang Ziking," tebak Miao Ying. Itu artinya Kang Ziking tidak mencuri apapun dari rumah Li Feifan, tetapi hanya menemukan rekaman videonya. Atau, dia langsung pergi setelah menemukan rekaman videonya. Seharusnya ada poin penting lainnya. Melihat bukti yang begitu menarik, Zhao Yu memikirkan hal lain dan segera memerintahkan, "Miao Kai, cepatlah dan cari tahu jejak Li Feifan di tahun 2006. Mari kita lihat apa yang telah dilakukannya selama itu." Tidak perlu. Aku ingat dengan jelas bahwa Li Feifan sedang menghadiri upacara penghargaan Golden Eagle di Shanghai ketika Kang Ziking mengalami kecelakaan mobil. Miao Kai berkata dengan percaya diri, penghargaan Golden Eagle adalah penghargaan untuk serial TV. Tahun itu, Looking for Someone, karya Li Feifan dinominasikan, tetapi akhirnya kalah dari Ren Changxia dan The Kiao Family Compound. Oh, jadi, Zhao Yu mengangguk. Kang Ziking sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di rumah Li Feifan. Dan, Cui Lizu setuju. Kang Ziking mengenal Li Feifan. Dengan sifat pekerjaannya, dia mungkin tahu tentang situasi di villa Li Feifan. Saat itu hujan deras, jadi sangat masuk akal jika dia ingin mencurinya. Jadi begini, seru Zheng Ke, dengan cara ini, sepertinya semua masalah bisa dijelaskan. Kang Ziking memasuki rumah Li Feifan untuk mencuri. Dia tidak berhasil, tetapi dia menemukan video pembunuhan Li Feifan. Dia tahu bahwa Li Feifan adalah seorang pembunuh, jadi dia melarikan diri dengan panik, yang menyebabkan dia mengalami tanah longsor di Teluk Bulan Besar. Di sisi lain, Li Feifan tahu bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang penting, tetapi dia tidak tahu bahwa Kang Ziking lah yang melakukannya. Itulah sebabnya video pembunuhan itu terus mengikuti Kang Ziking selama ini, dan tidak ada yang tertarik padanya. Jika memang begitu, maka langit benar-benar telah melakukan sesuatu yang buruk. Cui Lizu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jika Kang Ziking tidak mengalami kecelakaan mobil, Li Feifan mungkin sudah ditangkap sejak lama. Orang ini benar-benar beruntung. Kurasa setelah kejadian itu, dia pasti sangat bingung, kan? Rekaman pembunuhan itu hilang. Dia seharusnya sudah siap masuk penjara, tetapi dia tidak menyangka tidak akan ada yang menelepon polisi atau memerasnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini terlalu ironis, bukan? Tapi, yang lebih penting, aku benar-benar khawatir. Cui Lizu terdiam sejenak, lalu berkata dengan raut wajah khawatir, ketika Li Feifan tahu bahwa dia entah bagaimana berhasil melarikan diri, apakah dia akan berhenti? Kudengar kalau pembunuh berantai sudah mulai membunuh, dia tidak akan berhenti. Kaku, apakah ada pepatah seperti itu? Yah, Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada situasinya. Namun, apa yang kamu katakan bukanlah hal yang mustahil. Perkataan Wu Xiumin tiba-tiba membuat suasana di kantor menjadi tegang. Bab 1566, Bab 1565 dari mana memulainya? Jika memang begitu, kata Miao Ying dengan ekspresi serius, mari kita periksa apakah ada orang hilang lainnya di sekitar Li Feifan setelah tahun 2006. Di layar, Zheng Ke langsung mengerutkan kening dan berkata, Kakak Miao, ini tidak mudah untuk dihadapi. Li Feifan adalah figur publik, jadi jumlah orang yang berhubungan dengannya jauh lebih banyak daripada orang kebanyakan. Akan sangat sulit untuk menyelidikinya. Kalau begitu, usul Cui Lizu, kita ajukan saja surat perintah penggeledahan. Kalau Li Feifan tidak berhenti, kita seharusnya bisa menemukan lebih banyak rekaman di rumahnya.
Tidak, Zhao Yu langsung menyangkalnya. Tidakkah kau pernah mendengar bahwa seseorang belajar dari kesalahannya? Li Feifan pernah kehilangan rekaman video. Tidak bisakah dia mengingatnya? Ya, kalau kita tidak bisa menemukan rekaman videonya, itu akan berdampak buruk pada penuntutan dan penggeledahan nanti, kata Miao Ying. Untuk menghadapi orang seperti Li Feifan, kita harus 100% yakin. Tidak mungkin, dia iblis pembunuh. Cui Lizu mendesah. Kita sudah menemukannya. Kenapa kita tidak bisa menangkapnya saja? Kami tidak punya bukti langsung, kata Wu Xiumin. Kami tidak bisa mengajukan surat perintah penangkapan hanya berdasarkan lintasan yang cocok. Jika kau tidak bisa menangkapnya, tidak bisakah kau menggeledahnya? Cui Lizu tidak yakin. Kita bisa mengajukan surat perintah penggeledahan, tapi, kata Miao Ying. Jika kita mengajukan surat perintah penggeledahan, kita harus memberitahu orang yang dimaksud. Begitu Li Feifan tahu bahwa kita sedang mencarinya, kita akan memberitahunya. Benar, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Jika dia sudah siap, akan lebih sulit bagi kita untuk mencarinya. Kita tidak bisa menyentuhnya sekarang. Astaga, Cui Lizu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu hanya menunggu? Baiklah. Zhao Yu menunjuk Zheng Ke di layar dan bertanya, Li Feifan berbeda dari Kang Ziking. Dia masih hidup, dan ada begitu banyak gambar dirinya. Lalu, bisakah kita menggunakan data video ini untuk membandingkan dengan video pembunuhan? Tentu saja, Zheng Ke mengangguk. Namun, ketika kami membandingkan data video Kang Ziking, kami tidak punya pilihan lain. Namun, Li Feifan berbeda. Dia masih hidup. Jika kami dapat mengukur sendiri informasi tubuhnya, perbandingannya akan lebih akurat. Ukur sendiri. Zhao Yu bertanya lagi. Jika kita tidak mendapatkan data darinya, tidak bisakah kita mendapatkan datanya? Orang seperti dia seharusnya sudah memesan pakaiannya secara khusus sebelumnya. Ukuran yang dibuat oleh penjahit untuknya seharusnya sudah jadi, bukan? Tidak, itu bukan hal yang sama. Zheng Ke segera mengoreksinya. Pembunuh dalam kasus pembunuhan video itu hanya memperlihatkan sebagian kecil ciri fisiknya, dan 3 bagian utamanya adalah tangan, lengan, dan kakinya. Jika kita ingin membuat perbandingan video yang akurat, kita perlu mengukur data bagian yang lebih khusus, yang memerlukan pengukuran yang sangat profesional. Ya, ini berbeda dengan perbandingan video yang kita miliki saat menyelidiki kasus perampokan bank, Miao Ying menjelaskan kepada Zhao Yu. Jika tidak ada perbandingan seluruh tubuh, itu tidak akan efektif secara hukum. Bahkan jika hasil perbandingannya 100%, itu hanya dapat disajikan sebagai bukti pendukung. Ini tidak akan banyak membantu kesulitan yang kita hadapi. Namun, kita masih bisa melakukan perbandingan dasar terlebih dahulu, kata Zheng Ke. Setidaknya, jika ada perbedaan yang jelas, kita masih bisa melihatnya. Perbedaan. Apakah ada perbedaan lainnya? Cui Lizu menggelengkan kepalanya. Tidakkah kamu berpikir bahwa Li Feifan bukanlah pembunuh yang sebenarnya? Kalau begitu mari kita lakukan. Zhao Yu mengabaikan Cui Lizu dan mengangguk pada Zheng Ke. Ketua tim, ada satu hal lagi yang bisa kita coba. Mata Rantau berbinar. Kita belum membandingkan 2 sampel DNA yang tidak diketahui di tas Kang Ziking. Bisakah kita menemukan DNA Li Feifan dan membandingkannya dengan DNA miliknya? Zhao Yu mengangguk sedikit. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, misi ini, serahkan saja padaku, kata Rantau sambil tersenyum. Li Feifan adalah tokoh publik, jadi sangat mudah untuk mendapatkan dananya. Tapi, kata Miao Ying dengan sedikit penyesalan. Bahkan jika perbandingannya berhasil, itu tetap tidak memiliki arti praktis. Bagaimanapun, Li Feifan dan Kang Ziking bekerja bersama dalam kru film yang sama, jadi wajar saja jika dananya muncul di tas Kang Ziking. Itu tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan video. Itu benar, kata Zheng Ke. Jika DNA Li Feifan diekstraksi dari rekaman video, mungkin berhasil, tapi bagian dalam dan luar rekaman video sangat bersih, dan kami hanya menemukan sedikit informasi tentang Ouyang Dong. Meskipun tidak bisa dijadikan bukti langsung, setidaknya kita harus mendapatkan DNA Li Feifan terlebih dahulu,
Rantau, perintah Zhao Yu. Lakukan saja. Hati-hati, jangan sampai Li Feifan menyadarinya. Ya, Rantau setuju. Teluk Bulan Agung. Pada saat ini, Cui Lizu tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada orang banyak, Villa Li Feifan di Teluk Bulan Agung. Haruskah kita mulai dari sana? Villa di Great Moon Bay. Semua orang memikirkannya bersama-sama. Miao Kai, tanya Cui Lizu, bagaimana keadaan villa ini sekarang? Apakah masih ada lagi? Ya, masih di sini. Miao Kai cepat-cepat mengambil informasi melalui layar besar dan menjelaskan, masih atas nama Li Feifan, tapi rumah itu tampaknya telah dipercayakan kepada agen real estate. Ya, sekarang ada lebih banyak tempat wisata di sana. Ada gunung dan sungai, dan lingkungannya cukup bagus. Duan Fei berkata, selain itu, Li Feifan adalah selebriti super di provinsi Zhejiang kami. Dia pasti tidak perlu khawatir tentang sewa. Oh, cek. Cui Lizu mengerutkan kening. Karena dia berani menyewakannya kepada wisatawan, pasti tidak ada nilai pencarian, kan? Dia pasti sudah membersihkan semua jejaknya. Lalu, bagaimana dengan rumah-rumah lainnya? Bisakah kita mulai dengan rumah-rumah lainnya? Tanya Rantau. Yah, batuk. Miao Kai terbatuk dan berkata, rumah Li Feifan ada di hampir setiap kota besar tingkat pertama di negara ini. Dia memiliki 10 rumah mewah di Amerika Serikat saja, belum lagi properti lainnya di luar negeri. Sepertinya, jalan ini tidak mungkin dilalui. Cui Lizu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada begitu banyak rumah. Mencarinya saja akan memakan waktu 1 tahun. Orang ini terlalu kaya. Lalu, bagaimana dengan tulang-tulangnya? Pada saat ini, Wu Xiumin tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Dia bertanya kepada orang banyak, tidak peduli apapun, kerangka itu adalah bukti utama kejahatan. Jika kita dapat menemukan bukti langsung tentang Li Feifan dari kerangka itu, kita dapat menyimpulkan kasusnya. Itu benar, tapi sejauh ini, kami hanya menemukan 1 kerangka. Sambil berbicara, Zhao Yu mengangkat kepalanya dan menatap Miao Ying, karena tubuh Miao Xiaowen telah ditemukan di Yuzhou. Tidak, kata Miao Ying tanpa daya. Saya baru saja berbicara dengan Zhang Peipei, seorang dokter forensik. Tidak ada bukti sah yang ditemukan pada tulang-tulang Miao Xiaowen. Sekarang, dokter forensik Zhang memimpin timnya kembali ke lokasi pemakaman untuk mengumpulkan bukti baru, tetapi kemungkinannya tidak besar. Tapi, Zhao Yu merenung sejenak, lalu berkata, jika kita dapat menemukan lebih banyak mayat, kita mungkin dapat menemukan sesuatu yang baru. Tuan, Duan Fei tiba-tiba menyarankan kepada Zhao Yu setelah mendengar ini, sebelumnya, untuk menemukan tempat Wei Qixi terbunuh, kami telah mencari di sekitar Teluk Bulan Besar. Saya pikir karena Wei Qixi mungkin korban pertama, Li Feifan mungkin memilih tempat yang lebih dekat dengan rumah ketika dia membunuhnya. Jadi, menurutku kita bisa pergi dan melihat lagi untuk melihat apakah ada lingkungan yang cocok dengan kasus pembunuhan video. Duan Fei berkata dengan jelas, dan kali ini, kita juga bisa mempersempit cakupan dan fokus pada area di sekitar rumah besar Li Feifan untuk melihat apakah kita bisa menemukan tulang-tulang Wei Qixi. Ya, Cui Lizu membenarkan. Meskipun menara airnya sudah tidak ada, ciri-ciri pohonnya mungkin masih bisa dibedakan. Kali ini, kita harus mencari beberapa ahli botani dan ahli lingkungan untuk menemukan jasad Wei Qixi. Katanya, saya Wei Qixi, kata Zhao Yu. Ada juga gadis-gadis lain yang hilang. Beritahu kantor polisi di mana gadis-gadis yang hilang itu berada. Mereka harus menemukan mayat mereka. Li Feifan, Zhao Yu mengalihkan pandangannya ke foto Li Feifan di layar besar dan berkata dengan galak, aku tidak percaya kamu tidak mengungkap jati dirimu sama sekali. Bab 1567, Bab 1566 Pemahaman terbatas. Malam sudah larut lagi. Di kantor tim investigasi khusus kantor Provinsi Zhejiang, Zhao Yu masih memikirkan kasus itu seperti biasa. Padahal, tidak mudah bagi kasus tersebut untuk diselidiki hingga ke titik ini. Sudah 19 tahun sejak kasus pembunuhan video pertama, dan hampir 12 tahun sejak kecelakaan mobil Kang Ziking dan komanya. Sudah lama sekali, tetapi dengan berhasil menemukan tersangka penting seperti Li Feifan,
dapat dikatakan bahwa kasus tersebut telah mengalami terobosan besar. Namun, Li Feifan ada tepat di depannya, tetapi Zhao Yu merasa masih ada jalan panjang sebelum dia benar-benar bisa menutup kasus ini. Ya, tersangka pertama telah ditemukan, tetapi tidak mudah membuat tersangka mengaku. Zhao Yu tidak dapat memahaminya lebih dari sekali. Dia memiliki 11 video pembunuhan di tangannya, dan dia telah dengan jelas membandingkan jejak-jejaknya satu sama lain. Dia juga telah menemukan tubuh Miao Xiaowen, tetapi mengapa dia tidak dapat membawa pembunuhnya ke pengadilan? Apakah karena saksi yang hilang, Kang Ziking? Atau, apakah karena Li Feifan sangat beruntung sehingga dia tidak meninggalkan bukti apapun pada tubuh atau rekaman itu? Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka tidak dapat menemukan perekam video yang merekam video pembunuhan tersebut, mayat gadis-gadis lainnya, senjata, atau bukti apapun yang dapat membuktikan kesalahan Li Feifan di masa mendatang. Dia benar-benar tidak rela membiarkan iblis pembunuh lolos dari hukum seperti ini, dan dia tidak bisa melakukannya. Sampai sekarang, setiap kali dia memejamkan matanya, dia pasti akan teringat pada gadis-gadis yang telah dibunuh. Asteris dengung-dengung. Asteris. ... Tepat saat Zhao Yu sedang linglung, teleponnya berdering. Itu adalah Miao Ying, yang sedang berada di Guangzhou. Zhao Yu, apakah kamu punya waktu sekarang? Aku ingin berbicara denganmu. Setelah panggilan tersambung, Miao Ying dengan terus terang menyatakan tujuannya datang. Aku punya waktu, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Kita benar-benar punya telepati. Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Saya sangat senang, kata Miao Ying lembut. Kali ini, kamu tidak berteriak padaku untuk menangkapnya. Latar belakang Li Feifan lebih dari sekadar sutradara atau produser. Jika kita menangkapnya tetapi tidak dapat menghukumnya, maka divisi kriminal pun akan terlibat. Saya mengerti, kata Zhao Yu sambil mengangguk. Saya akan membicarakan hal ini dengan kepala divisi Jiao nanti. Namun, hal terpenting sekarang adalah mengumpulkan lebih banyak petunjuk. Li Feifan akan kembali ke negara ini dalam 3 hari. Aku tidak ingin pembunuh ini memiliki kesempatan untuk menyakiti korban lainnya. Ini seharusnya bukan satu-satunya hal yang ingin kau katakan padaku, kan? Miao Ying berkata, aku memperhatikan ekspresimu selama rapat hari ini. Aku ingin bertanya. Miao Ying merenung beberapa detik, lalu bertanya, apakah kamu masih ragu? Zhao Yu juga terdiam sejenak, lalu cemberut dan menjawab, orang yang paling mengenalku adalah Miao Miaoku. Kau sudah melihatnya. Benar? Aku masih punya beberapa hal yang mencurigakan, aku terus merasa ada yang tidak beres. Oh, misalnya, tanya Miao Ying. Contohnya, Zhao Yu mengatur pikirannya dan berkata, apakah kamu ingat situs web ilegal? Ouyang Dong telah memperlakukan video itu sebagai film kecil dan memutarnya di situs web. Aku berpikir, jika Ouyang Dong melihat video itu dan menganggapnya sebagai film kecil, maka ketika Kang Ziking melihat video itu, apakah dia akan yakin bahwa itu adalah video pembunuhan? Kau tahu, kata Zhao Yu dengan sungguh-sungguh, kalau Kang Ziking benar-benar pergi ke rumah Li Feifan untuk mencuri barang, dia tentu akan tahu bahwa Li Feifan membuat film. Kenapa dia tidak menggunakan rekaman video ini sebagai contoh video? Miao Ying berpikir sejenak, lalu mencoba berkata, mungkinkah Kang Ziking melakukannya tanpa sengaja? Dia tidak sengaja mengambil rekaman video itu. Setelah dia selesai berbicara, Miao Ying merasa spekulasinya tidak mungkin benar. Kaset video itu ada di tas Kang Ziking, dan tidak ada hal lain yang berhubungan dengan Li Feifan di tempat kejadian. Jelas bahwa Kang Ziking sengaja menaruhnya di sana. Zhao Yu berkata, dia pasti tahu betapa pentingnya rekaman video itu. Itu artinya, tebak Miao Ying. Kang Ziking mengenal beberapa korban. Dia mungkin mengenali salah satu gadis dalam video itu. Dia tahu bahwa gadis itu hilang, jadi dia segera menyadari bahwa Li Feifan adalah seorang pembunuh. Zhao Yu mengangguk, merasa bahwa tebakannya cukup dapat diandalkan. Lalu, apakah masih ada lagi? Miao Ying bertanya lagi. Di mana kameranya? Zhao Yu bertanya, Kang Ziking mengambil rekaman videonya, tetapi mengapa dia tidak membawa kamera? Karena dia bisa melihat rekaman videonya,
itu berarti seharusnya ada kamera di tempat kejadian, kan? Mengapa mereka tidak membawa kameranya? Dan, tebak Zhao Yu, Kang Ziking ada di sana demi uang, jadi mengapa dia tertarik pada rekaman video ini? Miao Ying tidak dapat memahaminya, jadi dia hanya bertanya, bagaimana menurutmu? Aku punya firasat kalau Kang Ziking mungkin sudah menyadari sesuatu yang aneh pada Li Feifan sebelum dia mendapatkan rekaman video itu, kata Zhao Yu. Atau, dia mungkin sudah menduga kalau Li Feifan ada hubungannya dengan hilangnya gadis-gadis itu. Jadi, dia memberanikan diri memasuki rumah Li Feifan malam itu untuk mencari petunjuk tentang hilangnya gadis itu. Tapi ini masih belum menjelaskan mengapa dia tidak membawa kamera. Kamera itu, di mana? Mungkin dia kehilangannya saat jatuh dari tebing. Mungkin, tebak Miao Ying, seseorang mencurinya dari lokasi kecelakaan. Lagi pula, kamera itu sangat berharga. Pokoknya, kita harus menyelidiki kecelakaan mobil Kang Ziking lagi dan melihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Baiklah, kalau begitu, hanya itu saja. Miao Ying bertanya, apakah menurutmu hanya itu saja yang menjadi masalah? Tidak, Zhao Yu melanjutkan, juga, jika itu benar-benar Li Feifan, bukankah dia akan terlalu sombong? Meskipun dia tidak berani memanggil polisi, tidak bisakah dia menyelidikinya secara rahasia? Tidak ada yang melaporkannya, tidak ada yang memerasnya, dan Kang Ziking mengalami kecelakaan mobil di Teluk Dayue. Jika dia punya otak, dia pasti sudah menyalahkan Kang Ziking sejak lama, lalu mencoba mendapatkan kembali rekaman video itu, atau membunuh Kang Ziking untuk membungkamnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana Kang Ziking bisa berada dalam kondisi vegetatif selama 11 tahun? Apakah ini masuk akal? Memang, aku sudah memikirkan itu sebelumnya, kata Miao Ying. Tetapi, bagaimanapun juga, Li Feifan adalah sutradara, dan Kang Ziking hanyalah pekerja sementara. Ada begitu banyak orang di perusahaan film, jadi meskipun Li Feifan mengenal mereka, dia tidak akan mengenal mereka. Dan, yang paling penting adalah, Miao Ying melanjutkan, pada saat itu, Li Feifan sudah meninggalkan perusahaan film. Dia sudah lama bekerja di kota lain. Mungkin butuh waktu lama sebelum dia menyadari bahwa rekaman itu hilang. Saat itu, Kang Ziking pasti sudah dipindahkan kembali ke Fengping, jadi akan sulit untuk menyelidikinya. Itu mungkin saja. Kata Zhao Yu, meskipun Li Feifan kaya dan berkuasa, tidak baik baginya untuk mempercayakan hal semacam ini kepada orang lain. Jadi, itu sebabnya dia tidak menargetkan Kang Ziking. Hehe, Zhao Yu tertawa datar, lalu berkata, menurutku orang ini tidak menjalani kehidupan yang baik selama ini, kan? Apakah dia terus-menerus khawatir rekaman videonya akan tiba-tiba terbongkar? Zhao Yu, sepertinya pemahaman diam-diam kita terbatas. Miao Ying berkata dengan serius, sebenarnya, alasan aku memanggilmu adalah untuk membicarakan suatu masalah denganmu. Menurutmu, kata Miao Ying, apakah sutradara terkenal Li Feifan adalah pembunuh sebenarnya dalam kasus pembunuhan video itu? Bab 1568, Bab 1567 masih ada variabel. Apa? Zhao Yu sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan ponselnya. Dia segera berjalan ke sudut kantor dan bertanya dengan suara pelan, Miao, apa maksudmu? Apakah menurutmu Li Feifan bukanlah pembunuh sebenarnya dalam kasus pembunuhan video itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Lintasan yang sangat konsisten, identitas yang cocok, kondisi ekonomi yang cocok. Dia fotografer, jadi dia punya uang untuk membeli kamera impor. Dia juga 10.000 kali lebih jago daripada yang lain untuk mendekati gadis-gadis itu. Kenapa? Kamu mengatakan itu. Atas dasar apa? Hanya ada satu hal yang bisa kulakukan, kata Miao Ying terus terang. Kepribadian Li Feifan sangat berbeda dengan profil psikologis penjahat itu. Profil psikologis lainnya, Wu Xiumin baru saja membicarakan ini padaku. Zhao Yu berkata, dia menyarankan agar kita mengumpulkan informasi tentang situasi pribadi Li Feifan dan membuat laporan psikologis atau semacamnya. Saya meneliti informasi Li Feifan dengan saksama, dan saya juga mewawancarai beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Li Feifan, kata Miao Ying.
Semua orang ini mengatakan bahwa Li Feifan adalah orang yang memiliki keterampilan sosial yang baik, pengendalian diri yang baik, kepribadian yang ceria, dan kepribadian yang flamboyan. Menurutku ini berbeda dengan profil psikologis seorang pembunuh berantai. Kata Miao Ying, pertama, alasan mengapa pembunuh berantai merekam video pembunuhan itu adalah karena ia memiliki keinginan tertentu untuk pamer. Hanya ketika ia ditekan, ia akan memiliki keinginan untuk pamer. Jadi, ia harus menjadi seseorang yang pernah ditekan sebelumnya, atau seseorang yang sering ditekan. Sedangkan untuk Li Feifan, kata Miao Ying serius, keinginannya untuk pamer bisa sepenuhnya dilampiaskan lewat syuting film dan serial TV. Dia tidak perlu melakukan hal-hal yang sembunyi-sembunyi. Aku harus menyela, Zhao Yu menyela Miao Ying. Apakah kau sudah lupa dengan kasus pembunuhan lukisan cat minyak itu begitu cepat? Pembunuhnya adalah seorang seniman terkenal di dunia. Dia orang mesum yang gila. Dia pikir dia mengejar seni yang sempurna, kata Miao Ying. Meskipun dia seorang seniman terkenal, perilakunya yang biasa sudah memiliki masalah yang sangat jelas dan serius. Tetapi Li Feifan berbeda. Meskipun dia memiliki kepribadian yang flamboyan, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dapat dipahami orang. Penampilannya jelas berbeda dari pembunuh berantai. Miao Ying mengingatkannya, Zhao Yu, pikirkan Li Dan dari kasus tangan hilang, Qiu Xinyang dari kasus mayat tersembunyi di bank, Li Fei dari kasus mayat wanita, Han Kuan dari kasus iblis, dan bahkan Kapten Dou dari kasus mercusuar. Tidakkah menurutmu orang-orang ini punya banyak kesamaan? Memikirkan para penjahat yang pernah ditangkapnya, Zhao Yu memang tergoda. Ketika dia mencurigai Kang Ziking, dia yakin bahwa dia bukanlah pembunuhnya karena kepribadian Kang Ziking sangat berbeda dengan orang-orang ini. Namun, itu dulu dan sekarang. Kang Ziking saat itu tidak hanya berbeda dalam kepribadian, tetapi juga dalam jalan hidupnya. Namun, penampilan Li Feifan saat ini lebih dari 100% sama. Kedua, melihat Zhao Yu tidak bereaksi, Miao Ying melanjutkan, Li Feifan adalah sutradara terkenal, dan dia punya banyak uang. Gadis macam apa yang tidak bisa dia dapatkan? Jika kamu tidak bisa melakukan apapun untuk melampiaskan hasratmu, apakah pantas untuk membunuh orang secara diam-diam? Tapi, Zhao Yu membantah, dalam video itu, si pembunuh tidak memperkosa korbannya. Video itu tidak bisa menggambarkan semuanya, kata Miao Ying. Jangan lupa, tidak seorang pun tahu berapa lama pembunuh itu mengendalikan mereka sebelum dia membunuh gadis-gadis itu, atau apakah dia telah melakukan sesuatu kepada mereka. Bahkan jika tidak ada pemerkosaan, aku tidak bisa mengesampingkan dugaanku. Miao Ying berkata dengan serius, tidak adanya pemerkosaan hanya bisa berarti dua hal. Satu, dia punya masalah di area itu. Satu adalah dia hanya membunuh orang untuk melampiaskan emosinya atau untuk membalas dendam. Tapi menurut informasi yang kudapat, sepertinya tidak demikian, jadi kuharap. Miao Ying berkata dengan sungguh-sungguh. Sebelum penyelidikan dimulai, kita tidak boleh memiliki kecenderungan emosional apapun, dan tersangka pertama tidak boleh sama dengan pembunuh sebenarnya. Miao, Zhao Yu dengan hati-hati mempertimbangkan untung dan ruginya, lalu berkata, kamu benar. Kita tidak bisa menghukum seseorang tanpa bukti 100%. Namun, kita tidak boleh lengah. Meskipun Li Feifan adalah seorang tokoh publik, kita tidak dapat dengan mudah membuat penilaian paling akurat tentang karakteristik psikologisnya dalam waktu yang singkat. Orang seperti ini sangat licik, sering melakukan sesuatu untuk orang lain dan melakukan hal lain untuk orang lain. Oleh karena itu, kita harus memiliki berbagai cara untuk memahaminya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan desas-desus. Kita harus menemukan cara untuk sepenuhnya memahami privasinya. Benar, kata Miao Ying, kita harus memahaminya dengan saksama, tapi kita tidak boleh membuat musuh waspada. Hehe, awalnya aku ingin berbicara dengan paparazi. Zhao Yu tertawa, tetapi sekarang tampaknya kita harus menggunakan cara tradisional. Informasi rekening, catatan transaksi, catatan telepon, periksa semuanya dari awal. Kita harus cari tahu orang macam apa direktur internasional ini. Zhao Yu tidak pernah menyangka bahwa pada malam pertama dia tiba di West River,
dia akan melanggar dua persyaratan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Pertama, kamu tidak boleh begadang, dan kedua, kamu tidak boleh minum kopi. Karena perubahan besar dalam kasus tersebut, dia tidak bisa lagi tetap tenang dan kalem seperti sebelumnya. Li Feifan akan segera kembali ke Tiongkok, dan dia harus menemukan bukti yang bisa memberinya poin sebelum Li Feifan kembali. Mengenai informasi pribadi Li Feifan, Zhao Yu telah mengatur orang untuk menyelidikinya. Malam itu, dia tidak melakukan apapun kecuali menonton film, serial TV, iklan, wawancara, dan program hiburan TV yang disutradarai Li Feifan, serta ide umum tentang semuanya. Setelah selesai membaca, dia tidak bisa menahan cemberut, dan dia merasa bahwa dia secara bertahap condong ke arah Miao Ying. Meskipun dia tidak bisa yakin mengenai kepribadian Li Feifan atau apakah dia memiliki masalah psikologis, dia pada dasarnya yakin akan satu hal. Sikap Li Feifan terhadap pekerjaan sangat serius. Film dan serial TV yang ia bintangi kemudian semuanya merupakan produksi yang luar biasa. Setiap detail dan setiap adegan di dalamnya menunjukkan bahwa ia telah berjuang untuk kesempurnaan. Sekalipun tak dapat menghilangkan kecurigaan bahwa dirinya sedang melakukan operasi, bukan tanpa alasan Li Feifan dapat bangkit menjadi seorang sutradara kelas 1. Oleh karena itu, Zhao Yu mulai curiga bahwa jika Li Feifan benar-benar asyik dengan pekerjaannya, dia tidak akan punya waktu untuk merencanakan penculikan dan pembunuhan. Menurut Han Kuan, tidak mudah merencanakan dan melaksanakan penculikan dan pembunuhan. Sebelum mereka bertindak, mereka harus menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki, merancang, dan mengintai tempat tersebut. Mereka harus mempertimbangkan semua faktor. Khususnya, kasus pembunuhan di luar ruangan atau semi-luar ruangan seperti kasus pembunuhan melalui video membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi, apakah Li Feifan benar-benar memiliki energi sebanyak itu? Mungkinkah masih ada beberapa variabel dalam kasus pembunuhan video itu? Ada tersangka lain selain Li Feifan. Bab 1569, aku sudah lama tidak menjadi orang jahat. Li Feifan memiliki tim pembuatan filmnya sendiri. Zhao Yu duduk di depan mejanya, menatap buku catatannya dan berpikir, tim filmnya dan rencana perjalanannya tentu saja sama. Selain itu, sebagian besar anggota ini tidak menerima gaji dari Kiming Film dan Televisi, melainkan dari perusahaan film dan televisi lain atau studio milik Li Feifan. Oleh karena itu, mereka tidak bisa gegabah menyimpulkan bahwa Li Feifan adalah tersangka utama dalam kasus ini. Semua orang di tim syutingnya harus menjadi tersangka. Seperti yang dikatakan Miao Ying, Li Feifan adalah pria yang sukses. Dia tidak kekurangan wanita, dan kondisi mentalnya jauh lebih baik daripada yang lain. Jadi, kemungkinan dia melakukan kejahatan sedikit lebih rendah daripada orang biasa. Sebaliknya, jika melihat profil psikologis pembunuh kasus pembunuhan lewat video tersebut, semestinya ia adalah seseorang yang kerap kali mengalami depresi, tertekan, dan merasa tidak seimbang. Oleh karena itu, kemungkinan pembunuhnya adalah anggota staf lebih tinggi. Selain itu, karena pembunuhnya mampu membeli kamera mahal dan memiliki keterampilan fotografi tingkat tertentu, status orang ini seharusnya lebih tinggi daripada staf biasa. Mungkin dia adalah asisten sutradara atau fotografer kru. Asteris dengung-dengung. Asteris. Saat Zhao Yu tengah berpikir keras, dia mendengar suara berdengung di telinganya. Brengsek. Zhao Yu segera duduk di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat, memaksa dirinya untuk tenang. Butuh waktu lebih dari 20 menit agar dengungan di telinganya berangsur-angsur menghilang. Zhao Yu terengah-engah dan berpikir dalam hati, tidak baik terus seperti ini. Sepertinya setelah mendengarkan nasihat orang lain untuk makan, aku harus mengikuti nasihat dokter di masa depan dan lebih banyak beristirahat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Namun, karena sudah terpikir olehnya, Zhao Yu memanggil Cui Lizu dan Wu Xiumin untuk memberi mereka tugas, yaitu mencari tahu daftar anggota tim film yang mengikuti Li Feifan secepat mungkin. Bos, kata Cui Lizu dengan bangga, Anda tidak perlu memberitahu kami hal itu. Kami sudah mulai menyelidikinya. Jika dia ingin mengenal Li Feifan dengan baik, orang-orang ini sangat penting.
Mereka mengikuti Li Feifan melalui kasus pembunuhan video, jadi pernyataan mereka tentu saja sangat penting. Mendengar perkataan Cui Lizu, Zhao Yu mengerti bahwa Cui Lizu mengira dia hanya menginginkan pengakuan orang-orang itu, tetapi dia tidak tahu bahwa Cui Lizu curiga kalau pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Benar sekali, bos. Cui Lizu melanjutkan, kami menghadapi situasi yang sulit hari ini. Kami berencana untuk memeriksa rumah besar Li Feifan di Moon Bay sebagai pengumpul properti. Tapi, agen itu memberitahu kami bahwa dia punya penggemar berat yang saat ini menyewa rumahnya, dan itu kontrak jangka panjang. Soalnya, kalau kami mau menyelidiki, kami harus bernegosiasi dengan orang ini. Tidak mungkin, kau bahkan tidak bisa menangani benda kecil ini. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya surat perintah penggeledahan. Cui Lizu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bos, jika kita tidak ingin membuat musuh waspada, hanya ada satu cara, yaitu membayar orang itu sejumlah uang sebagai ganti rugi atas pelanggaran kontrak dan menyewa rumah itu. Tetapi, dalam hal pendanaan, Cui Lizu mengulurkan jarinya dan berkata, jika kita menunggu persetujuan dari kantor polisi West River, itu akan memakan waktu setidaknya seminggu. Apakah menurutmu kamu dapat memberikan kontribusi? Apa yang kau pikirkan? Kau tidak tahu bahwa aku ini orang yang kikir. Zhao Yu mendecakkan bibirnya. Kau benar-benar berani. Beraninya kau mencoba menangkapku. Tidak semudah itu membuatku membayar. Pada pukul 11 pagi, Zhao Yu dan timnya tiba di area Villa Teluk Dayue. Karena tidak tidur sepanjang malam, Zhao Yu yang ingin mengamati lingkungan setempat tertidur di dalam mobil sambil mendengkur keras. Bos, bangun. Cui Lizu dengan lembut mendorong Zhao Yu dan berkata, kita sudah sampai. Penyewa ada di dalam, menunggumu menunjukkan kekuatanmu. Cepatlah. Zhao Yu perlahan terbangun dan menyadari bahwa dia telah tertidur. Dia mengusap matanya dan mengikuti Cui Lizu ke halaman villa. Villa Li Feifan terletak di lokasi terbaik di area villa dan menempati area terluas. Selain kolam renang, villa tersebut bahkan memiliki lapangan tenis dan lapangan golf sederhana. Villa tersebut sangat mewah. Karena mereka tidak ingin membuat musuh waspada, selain Miao Kai yang berpura-pura menjadi supir, hanya Cui Lizu dan Zhao Yu yang pergi. Keduanya juga berpakaian emas dan perak, berpakaian seperti wanita kaya, berpura-pura menjadi penyewa yang ingin menyewa rumah. Apa, kamu bercanda? Jangan membuatku marah, enyahlah. Tepat saat Zhao Yu memasuki ruangan, dia mendengar seseorang berteriak. Dia mendongak dan melihat seorang pria gemuk dan bulat mengenakan rantai emas besar. Dia berteriak dengan arogan kepada Miao Kai, ludahnya terlihat dari jauh. Karena bos kami adalah penggemar berat, lanjut Miao Kai, jadi, kami bersedia membayar semua denda atas pelanggaran kontrak, dan kami dapat membayar harga yang tinggi untuk itu. Aku akan membayarmu 6, dan kau meminta harga tinggi. Pria dengan rantai emas itu mengerutkan bibirnya dan berteriak, apakah kau tahu siapa aku? Jika Li Feifan tidak menolak untuk menjualnya, aku akan membelinya sejak lama. Kau bahkan menawariku kompensasi yang tinggi. Sial, apa kau mencoba mempermalukanku? Aku peringatkan kau, cepatlah pergi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Saat lelaki berantai emas itu berteriak, dua wanita jangkung berjalan keluar dari kolam. Mereka basah dan beruap. Mereka jelas baru saja berenang di kolam itu. Meskipun cuaca di Beichang tidak dingin, suhunya tidak cocok untuk berenang di luar ruangan. Sepertinya kolam renang Li Feifan memiliki alat pemanas. Kedua wanita itu mengenakan handuk di sekujur tubuh mereka, tetapi mereka hanya mengenakan bikini seksi di bagian dalam. Mereka sangat menarik perhatian saat muncul. Tepat ketika kedua wanita itu berdiri di belakang pria dengan rantai emas, Zhao Yu dan Cui Lizu mendatangi mereka. Wahaha, Zhao Yu secara simbolis mengeluarkan cerutu yang telah disiapkannya sebelumnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak kepada pria dengan rantai emas itu, saudaraku, semuanya bisa dinegosiasikan. Bagaimana menurutmu? Zhao Yu mengulurkan 5 jarinya dan berkata, aku akan membayar 500.000 yuan agar kau menyewakan rumah itu kepadaku. Setelah beberapa hari,
Aku akan mengundang beberapa kepala suku kecil dari Uni Emirat Arab untuk menjadi tamuku di West River. Hanya tempat ini yang pantas. Siapa kau sebenarnya? Pria dengan rantai emas itu mengangkat kepalanya. 7 dari mereka tidak yakin, dan 8 dari mereka berteriak dengan marah. Kepala suku kecil sialan apa? Biar ku beritahu, aku akan mengundang kepala suku besar dalam 2 hari. Itu adalah ayah dari kepala suku. Hahaha. Setelah laki-laki dengan rantai emas itu mengatakan itu, kedua wanita itu tertawa meremehkan. Baiklah, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. 1 juta seharusnya baik-baik saja, kan? Aku tahu bahwa sewamu kurang dari 100.000 yuan. Aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Apakah itu masuk akal? Jika bukan karena kecintaan para kepala suku terhadap film-film Li Feifan, aku tidak akan menghabiskan begitu banyak uang. Lihatlah. Lelaki berkalung emas itu mencibir. Biar ku beritahu, kalau kau mau pamer kekayaanmu padaku, berarti kau salah orang. Belum lagi 1 juta, 10 juta saja tidak mungkin. Keluarlah dan cari tahu siapa aku, Jin Aosan. Sambil berbicara, dia membuka kedua tangannya dan memeluk kedua wanita cantik itu. Dia berkata dengan nada jahat, keluarlah dari sini sebelum aku marah. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Kau, Cui Lizu meraung marah, kau benar-benar tidak masuk akal. Zhao Yu segera menghentikan Cui Lizu dan melambaikan tangannya dengan tenang. Lupakan saja, seorang pria sejati tidak akan merampas cinta orang lain. Jika Tuan Muda Jin tidak setuju, lupakan saja. Ayo pergi. Ini, Cui Lizu masih tidak mau menyerah, tapi dia tetap ditarik oleh Zhao Yu. Hahaha, Jin Hsan dan kedua wanita itu mencibir dengan arogan. Ketika mereka keluar dari villa, Zhao Yu memasukkan kembali cerutu yang belum dinyalakan ke dalam kotak dan berkata kepada Cui Lizu dengan ekspresi bersalah. Cui, aku sudah lama tidak menjadi orang jahat. Mengapa aku merasa begitu bersalah sekarang? Yah, aku juga. Cui menundukkan kepalanya karena malu. Sejak aku memulai lembaran baru, aku jarang melakukan hal-hal buruk. Oh tidak, aku juga tidak pernah melakukan hal-hal buruk. Aku benar-benar tidak merasa nyaman, desah. Saat mereka berdua mendesah, lebih dari selusin mobil polisi tiba-tiba melaju. Pintu terbuka dan puluhan petugas polisi menyerbu melewati Zhao Yu dan Cui Lizu ke dalam villa. Tak lama kemudian terdengar teriakan polisi dari pelataran, jangan bergerak, kami dari regu narkoba. Bab 1570, Bab 1569 Serangan Beruntung. Polisi berhasil menemukan kantong mencurigakan berisi bubuk putih di saku Kim Hasan. Mereka menahannya dan 2 orang berbikini di tempat kejadian dan membawa mereka kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi. Sejauh ini, rencana kami berhasil. Setelah setuju untuk bekerja sama dengan guru, saya pun menyampaikan permintaan saya kepadanya. Kami sependapat dalam beberapa hal. Dia ingin menciptakan tatanan baru bagi para Lichan dan menghindari manusia serigala yang tidak memenuhi syarat yang dapat memengaruhi tindakan para Lichan. Saya sepenuhnya setuju dengan itu. Raja Lichan yang hebat seperti Donald seharusnya tidak dikekang oleh serigala betina yang dangkal dan bodoh seperti Margaret. Dia bisa saja memimpin semua Lichan menuju masa depan yang lebih gemilang. Jadi satu-satunya hal yang saya inginkan dari guru adalah ini, Margaret harus menghilang dari sisi Donald, apapun yang terjadi. Guru segera memberi saya rencana tindakan dan peralatan yang diperlukan. Efisiensi beliau membuat saya merasa bahwa beliau dapat diandalkan sebagai mitra. Selanjutnya saya harus mengangkut mereka berdua ke tempat yang sudah saya sepakati dengan guru. Yang membuat saya sedikit tidak puas adalah bahwa guru hanya memberitahu saya apa yang harus saya lakukan dalam proses tersebut tanpa memberitahu saya keseluruhan rencananya. Saya bisa merasakan bahwa ada hal lain yang terjadi di balik ini. Termasuk Lichan yang kutemui hari ini. Dia bekerja untuk master, dan aromanya membuatku merasa aneh. Tubuhnya dan gerakannya seperti Lichan, tetapi dia tidak memiliki aura Lichan. Guru mencari saya untuk bekerja sama dengannya, tetapi dia tidak mempercayai saya sepenuhnya.
Dia memperlakukan saya seperti salah satu preman seniornya. Ketika Lichan lainnya dan aku tiba di tempat pertemuan dengan Master menurut peta, aku menyadari bahwa tempat ini tidak jauh dari Silver Moon Peak. Tempat ini adalah kabin terbengkalai di hutan, seperti pernah dihuni oleh beberapa penjaga hutan. Sudah ada beberapa orang yang menunggu kami di kabin. Pakaian mereka tampak mirip dengan Lichan lainnya. Ketika mereka melihat kami, mereka membawa Margaret dan Elizabeth tanpa komunikasi apapun dan membuka pintu rahasia, mengunci mereka di ruang bawah tanah yang agak tersembunyi. Saya berharap akan bertemu guru di tempat ini, tetapi tidak. Perasaan dimanfaatkan semakin kuat. Saya masuk ke dalam rumah dan berkata kepada seseorang yang tampak seperti pemimpin mereka, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pria itu menatapku. Kabin itu tidak terang benderang. Bahkan di siang hari, ruangan itu redup. Bayangan di bawah hidungnya membuatnya tampak menyeramkan. Dia berkata, tetaplah di sini. Aku melihat sekeliling. Aku sudah melihat medan di sini saat aku datang ke sini tadi. Jalan di sekitarnya sangat datar, dan aku bisa melihat rumah kecil ini dari jauh. Terlebih lagi, rumah ini jelas sangat tua, dengan pintu kayu bekas yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jika anak buah Donald berhasil menemukan jalan ke sini, mereka dapat dengan mudah menangkap mereka berdua dan kami yang sedikit tidak akan dapat menghentikan mereka. Ini jelas bukan tempat yang baik untuk menyembunyikan seseorang. Aku mengerutkan kening. Apakah guru mengatakan itu? Tanyaku. Lelaki dengan tatapan jahat itu mengangguk. Ini bukan cara yang saya ingat saat guru melakukan sesuatu. Mata saya bergerak cepat dan saya berkata terus terang, ini bukan tempat yang bagus. Kita harus pindah. Saya bilang, kita harus tetap di sini. Nada memerintah dari pihak lain membuatku marah. Aku berteriak padanya, kuharap kau mengerti bahwa aku bekerja dengan Tuan. Aku bukan bawahannya. Itu perintah yang kami terima. Dia harus tinggal di sini. Pandangan pihak lain tertuju padaku. Jika kau keberatan, kau bisa bicara padanya. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi, tetapi kau tidak bisa membawanya pergi dari sini. Aku mencoba membujuknya. Kita terlalu dekat dengan kawanan bulan perak. Mereka akan menemukan kita dengan mudah. Kalau begitu, semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Kita harus pindah. Zhao Yu berjalan mengelilingi ruangan, lalu berjongkok di depan sofa di tengah. Meskipun sofa itu sudah lama berada di sana, jelas terlihat bahwa sofa itu terbuat dari kulit asli. Zhao Yu mengamati sofa itu dengan saksama, dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik dan duduk di sofa yang berdebu itu. Sofa yang tadinya sunyi senyap, kini mengeluarkan suara gemerisik pelan. Zhao Yu duduk perlahan dan bersandar di sofa. Lalu dia memfokuskan matanya ke sisi lain sofa. Namun, tidak ada apapun di seberang sofa. Yang ada hanyalah dinding kosong yang dipenuhi sarang laba-laba. Melihat Zhao Yu menatap dinding dengan linglung, Cui Lizu, yang sangat mengenal gaya detektif Zhao Yu, tidak bersuara. Meskipun ragu, dia tetap berdiri diam dan menunggu dengan sabar di pintu. Tak lama kemudian, Zhao Yu meninggalkan sofa dan berjalan ke dinding. Ia berjongkok di lantai dan dengan hati-hati memeriksa jejak di dinding dan lantai. Setelah memeriksa selama lebih dari 10 menit, dia bangkit dan memerintahkan Miao Kai dan yang lainnya, segera panggil staf teknis terbaik dan kumpulkan semua informasi di ruangan ini. Jangan sampai ada detail yang terlewat.